ternyata sudah selesai masalahnya dan kita sudah masuk ke Land of Dawn. Skor 1-1 antara EVOS Lynx yang bakal berhadapan sama GPX Ladies. Jadi pastikan kalian dukung tim favorit kalian sekarang juga. Yes, jangan lupa nih teman-teman dukungannya. Jangan sampai kendor karena balik lagi. Dukungan kalian akan terus sampai pastinya ke arah teman-teman yang sedang bertanding. Tapi ngelihat Tal dan juga Lipi yang berada di area mid lane melawan Kuni dan juga Chiwin. Ini menggunakan Rafaela dan juga Kaja. Lagi-lagi Kajanya berhasil lepas loh. Ini pressure-nya kuat banget sih Kaja dan Rafa gitu kan. Dia punya range yang lumayan oke dari keduanya dan damage-nya benar-benar dapat dari Kaja. Sementara kalau kita lihat di mana Pakito jungle yang dimainkan oleh Sky yang akan beraksi harusnya nanti bersama dengan Earth. Nah, itu dia. Tapi kalau kita lihat juga tentunya untuk Cincana Chow yang berada di area bottom lane menggunakan Kagura. Sudah lama sih sebenarnya tidak melihat Cincau menggunakan Kagura karena dulu ketika dia berada di area mid lane sebagai support. Wow, udah mulai coba ada satu usaha untuk sedikit poking damage tentunya ke arah seorang Violet. Kaget pasti, langsung aja mundur kembali memeluk ke area turret, tapi nggak bisa pulang karena kalau dia pulang itu turretnya bakalan dikeruk dari gold shieldnya. Oke, dan kalau misalkan kita lihat di mid lane karena adanya Sicilian, berarti di mid lane ini agak sedikit pasif lah harusnya ya. Dimana dia bakal farming, nyari stack, nyari item, dan ya fokus farming juga dari Lipinya sendiri. Karena memang nanti ketika stacknya udah 100 mungkin itu udah enak lah mainnya. Oke, betul sekali. Dan kalau Wah, ini maksa banget. lumayan memaksakan diri tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa clearing terlebih dahulu, bakalan langsung pulang lagi tentunya karena 3 orang berada di area bottom lane itu mereka pengen coba untuk nge-pressure ke arah gold lane yang dimiliki oleh EVOS Lynx. Oke, dan ya dia mau membuat dari landing top lane-nya dibiarinin aja gitu, dibikin jadi lane pasif. Sementara kalau kita Turtle udah mulai di setup kan, kali ini kayak duluan ternyata yang langsung menghadang ke arah Pika. Iya, tapi nggak apa-apa. Santuy, masih Esmeralda masih cukup tebal juga. Mas Bakal Violet? langsung coba untuk area Turtle, tapi udah ada zone out juga yang dilakukan sama Chimin dan juga seorang Fundul. Udah keluar juga ultimate dari seorang Karamel. Bakalan langsung aja mengamankan Purple buff, tapi Turtle Red team has bakalan slain langsung the menjadi turtle. free untuk seorang Sky. Oke, tadi Cincau solok kill kah? Tadi kurang perhatiin sih. Di bawah tadi pokoknya Violet berhasil di take down tapi nggak kelihatan solok kill atau enggaknya. Harusnya sih solo kill karena nggak ada lagi yang mendapatkan assist-nya. Soalnya kurang perhatiin juga tadi karena fokusnya ke arah zoning out-nya. Sementara ya dengan udah adanya kill yang terjadi ke arah Violet tadi ditambah dengan Turtle menjadi keuntungan double juga pastinya. Sementara kalau kita lihat defensif kali ini yang coba dilakukan sama EVOS, dia coba untuk memperkuat landingnya aja dari tengah, dari arah gold lane ataupun di XP lane itu cuma di zoning aja untuk defensif. Betul sekali. Sementara itu di area bottom lane-nya juga tahu udah bakalan coba untuk masuk lagi menggunakan power of nature-nya. Cuman di up aja sih, cuman ditahan aja supaya dia nggak terkena sisi yang diberikan oleh teman-teman dari GPX. Tapi Cincau juga dia mantau di depan itu sebenarnya ada Tal, tapi Talnya udah kembali pulang lagi. Dan juga buat Violet dia lebih prefer untuk pulang dan switch lane. Yes, ini memang udah pilihan terbaik. Namun kali ini Divine Jasmine ternyata di commit coba untuk mendapatkan Kara Lipi. Namun fightback yang coba dilakukan kali ini dengan Falling Star Moon dari Pika masih coba di fight lagi. Hati-hati, sekarat dari keduanya harus menjaga posisi dan masih bisa survive. Betul sekali, tapi lihat Aulusnya bakalan coba untuk maju lagi tentunya dari seorang Karamel mengejar ke arah seorang Chiwin. Udah ada Fundul juga yang malah coba untuk memberikan backup, tapi Ele pun dengan Balmonnya mundur dengan Soullock-nya. Gila, ngedes ke belakangnya tadi pas banget sekalian ngindarin wall charge sih. Betul banget. Dan ini lihat gimana Chiwin sebegitu mengganggunya untuk mengganggu farming pattern yang dimiliki oleh seorang Karamel. Sementara itu Cincana Chow yang berada di area top lane ikut mengenor ke arah seorang Violet. Oke, ini ngeri banget sih bener-bener dari Brodinya Violet. Di press terus-terusan, dia pindah lane, oke, dikejar lagi sama Cincaunya, jadi pressure nggak akan lepas. Sementara kita lihat di mana Tal yang nggak boleh terlalu depan juga, melihat sudah adanya 4 pemain bahkan yang datang ke arah top lane. Tarik lagi kali ini dan sayang sekali Lethal Counter nggak kena, tapi masih bisa untuk diamankan killnya dan Turtle akan menjadi bonus sepertinya. Iya sih, Turtle-nya bakal menjadi bonus untuk seorang Sky bersama dengan Chimin yang akan disecure oleh seorang Kaja dari Kuni karena di area Red top team has lane slain itu the udah turtle. mau banget dari seorang Violet, nggak bakalan bisa untuk ngecek di area bottom lane. Tuh balon dari seorang Ele benar-benar nempelin dan sekarang bertiga ikut ngerok ke arah gold shield, bakalan makin tajam lagi tentunya teman-teman dari GPX ini. Tapi lihat balonnya bakalan coba untuk melakukan clearing. Udah ada
satu barrier yang dikeluarkan juga dari area bottom lane. Dimana Ele udah cukup sekarat, masih punya solok untuk mundur. Nggak apa-apa, santuy dulu. Karamelnya udah mulai datang, harus mundur kan Ele. Ya sini harus dilepas sih, karena maju pun tadi hanya nganter doang, clear juga belum tentu, dan nganter ya udah pasti. Jadi udah milih untuk mundur, udah pilihan yang tepat, karena misalkan kita lihat juga di bawah, ya walaupun memang satu auto turretnya diambil, tapi ya zonanya jangan sampai lepas aja, karena yang penting jangan mid lane aja yang sampai ketukar. Iya, dan ini juga teman-teman dari GPX sendiri, mereka udah mulai harus memberikan pressure yang lebih baik supaya Aulusnya bisa dihajar, dan kalau ternyata Skye berhasil mendapatkan seorang stall. Dan kalau kita ngelihat juga purple buff-nya cukup terbuka, coba untuk diambil oleh seorang Lipi, dicolek sedikit masih. Jadi order tentunya dari seorang kulit karamel cukup kesulitan. Oke, dan ada satu stun yang sakit banget kali ini, harus langsung flick out tadi dari Lipi. Untungnya masih bisa, dan satu retribution dari Skye masih bisa mendapatkan purple buff-nya. Yes, dan juga Violet dengan Torn Apart Memory-nya masih belum bisa menumbangkan siapapun, karena tadi juga stack-nya belum banyak, HP-nya masih setengah lebih, that's why tadi dia belum bisa menumbangkan siapapun. Tapi lihat di area mid lane, benar-benar masih bisa teman-teman dari GPX kayak gitu. Oke, dan kali ini Ele di arah bottom lane yang ditempel terus-menerus sama Pika, benar-benar nggak dikasih lepas. Karena memang sebenarnya kalau misalkan emang mau dimajuin, dia bisa main ke arah minion sih. Dia pakai Bloodlust X juga untuk sustainnya lebih oke, tapi ya dia lebih milih untuk ngalah aja, main safety, takutnya ada temennya. Kalau kita perhatikan juga itu dari seorang Chiwin sendiri, dia tadi sempat Blue team turret has been destroyed. dan juga ada satu Ares buff, mungkin kan dia langsung ke anti-Tiras. Bisa jadi langsung antivirus, karena memang sakit juga gitu kan dari Aulus sendiri. Dia pasti nge-skill abis itu baru basic attack, dan itu benar-benar berfungsi untuk diambil stacknya demi antivirus. Tapi ini yang jadi masalah adalah zoning out yang dimiliki sama teman-teman GPX ini lebih besar pressure-nya, karena sudah ada satu inner turret di arah top lane yang berhasil dikembangkan dengan bonus turtle. Ini dari EVOS nggak boleh nyaman sih dengan posisi kayak gini, walaupun dia punya agresif di late game, tapi ditarik lagi-kali dari talnya, berkali-kali coba dimakan, dan masih bisa ditutupin flame shot-nya sama Karamel. Namun Pika yang sendirian di depan, harus sedikit hati-hati, tidak ada skill lagi dari teman-teman GPX, dan masih bisa survive dari semuanya. Wah, ini dia kekompakan yang dimiliki oleh teman-teman dari GPX lagi, tapi kita juga gimana teman-teman dari EVOS yang juga mereka memiliki defense mekanisme yang juga cukup baik. Tapi kalau kamu lihat di sana, Lim, udah ada Ele yang ikut mengganggu jalannya farming pattern yang dimiliki oleh EVOS Lynx. Mundur dulu sedikit, mereka bakalan coba untuk narik ulur lagi tentunya, karena ini baru mau masuk menit yang ke-8. Tapi network dipegang banget sama teman-teman dari GPX Legis dengan selisih kurang lebih 3.500. Yes, ini angka yang sebenarnya udah agak berbahaya sih. Tapi ya kalau misalkan kita lihat dengan hero-hero EVOS yang scalingannya lumayan oke dengan Cecilion sama Brody, harusnya it's oke lah. Yang penting jangan dikasih untuk memperlebar lagi. Dan kali ini Pika cuma untuk buying time, kali ini dia udah nggak bisa lari ke arah yang base dia harus lari untuk creating space kalian. Namun kali ini kalau kita lihat Tal juga udah coba untuk datang sih untuk backup sedikit demi sedikit, dia ngebukain visionnya juga, coba tutupin follow up damage. Namun kali ini Tal yang jadi incaran dan masih bisa wall charge barusan untuk defensif. Yes, itu dia cukup menyeramkan juga tentunya dari kedua belah tim, bisa initiate, bisa mundur juga dengan selamat. Dan kalau aku pengen bacain sedikit, ada satu pantun yang cukup baik dari Mikasa Eren. Ada trotoar tapi tanpa respect buat lo, saatnya buat geng apa. Oke, Keren berarti dia banget. tetap respect sama Betul. EVOS walaupun dia pendukungnya geng kapak. Betul sekali. Ayo dong, ini yang EVOS Times jangan lupa dikasih. Tapi kayaknya juga udah mulai cukup sakit. banget. Hampir aja terkena Sanguine Claw. Kalau misalnya terkena itu berbahaya banget. Tapi tahunnya udah bakalan cukup sekarat. Mundurnya masih bisa flick out untuk keluar. Tapi lihat Aulus dari seorang Karamel mengeluarkan ultimate, tidak mengenai siapapun. Cincaunya sudah mulai bersembunyi dari area samping. Siapapun yang masuk udah bakalan coba untuk di-cancel lagi. Lipinya bakalan di-cancel untuk pulang. Gak punya begitu banyak mana. Bakalan menjadi bahaya tentunya untuk teman-teman dari EVOS sendiri. Oke, dan purple buff akhirnya harus dilepas karena memang nggak boleh terlalu greedy. Dia kalau emang dia mau paksa di purple buff tadi, itu jatuhnya maksa banget. Dan kali ini mid lane yang bakal coba untuk diamankan mungkin masih bisa di clear, masih cukup aman. Dan hati-hati sama Aulus yang udah mulai jadi. Betul, udah masuk level 11, seperempat lagi level 12. Aulus sudah mulai level 12. Inilah saatnya untuk seorang Aulus bisa bersinar. Yang harus diperhatikan oleh GPX Legends adalah mereka nggak boleh bikin kesempatan itu terjadi, karena sekarang Aulus dari seorang Karamel bakalan langsung di take down. Satu divine judgment di combo dengan payung dari seorang Cincamacau yang sangat mewajibkan
menemukan team has informasi slain dari the Lord. Fox Lane sendiri, dan kalau kita lihat juga area mid lane ini bakal menjadi pusat perhatian dari teman-teman GPX Ladies. Oke, dan ditambah dengan bonus Lord ini memantapkan keunggulan dari GPX juga dengan network di sekitar 5.000 dan dengan adanya Lord, oh no, wacak kali ini cincau dan oh bukan cincau, ternyata Pundul. Nah, ternyata harus tumbang duluan dari Alnya, sayang sekali dan dia harus mengorbankan dirinya demi Pundul sih barusan. Iya, tapi lihat gimana ini ternyata dia masih bisa bertahan juga dari Tornado Memory yang sudah dikeluarkan oleh seorang pilot. Meanwhile, in the top lane, Eli sudah berhasil menyelesaikan satu minion wave juga supaya Lordnya bisa ikut ngedorong. Ingat, dari mid dan juga bottom lane-nya itu nggak sempat nge-push. Jadi ini harusnya bisa di-clear sama teman-teman dari EVOS Link dengan cukup mudah. Oke, paling nggak dia harus dapetin mid turret nggak sih biar nggak rugi-rugi banget dari Lordnya gitu kan. Tapi defense-nya solid banget sih dari EVOS, dia ngebagi orangnya juga pede banget, dia ngebagi Violet. Oke, Violetnya nahan Lord sendiri, sisanya kita clear tengah dulu, sementara Aulsnya yang jaga di bawah. Betul. Ini bagus banget sih untuk bagi orangnya. Iya, tapi lihat Cinta juga ini udah bakalan bisa ngedapetin Blue team turret has been destroyed. berada di area bottom lane. Apis Kaye masih bisa pulang ke belakang tentunya. Dan di sini aku pengen bacain, ada nasi kucing nasi padang. Yuk yuk EVOS bawa GPX pulang. Oke, mau dibawa pulang kali ini. Tapi ya ini kalau misalkan kita lihat defense mid-nya sih dari kedua tim benar-benar kuat banget ya. Dari GPX dia coba terus-menerus untuk nge-pressure ke arah mid dan konsil kali ini dilakukan mau mengejar ke arah siapa? Ele mungkin karena memang yang kelihatan hanya Ele, namun kalau kita lihat dari Pika juga dia udah langsung ngebuka dan sakit banget damage-nya. Cincau yang berhasil mendapatkan kill-nya. Oh my god, Cincau semakin hari semakin gila juga tentunya. Tapi lihat Siwin gimana dia berani banget untuk sandwich dari arah samping. Kalau teman-teman dari EVOS Link, hati-hati, cukup berbahaya posisinya, terlalu sempit tadi di area sebelah sana. Tapi lihat Kuni dan juga Ele, mereka benar-benar sembunyi dan coba untuk melakukan trapping tentunya ke arah teman-teman dari EVOS. Tapi udah dari samping, udah ada Holy Retribution juga yang bakal dikeluarkan oleh seorang Earl. Masih bisa menyelamatkan dirinya dan langsung aja pulang. Tapi di arah bottom lane, lihat gimana Sky dengan cukup cerdik menjalankan minion wave-nya sehingga teman-teman dari EVOS Link, oke, mid lane-nya memang belum jebol, tapi lihat top dan bottom lane-nya, sisa ini bisa kuat terus. Betul, dan pressure-nya benar-benar parah sih. Dari bottom lane ini sering banget di-cut sama tadi dari Sky. Dia nge-cut minion terus dan benar-benar maksa dari EVOS tuh harus ada satu orang yang turun ke bawah untuk nge-defense gitu kan. Dan tapi ya balik lagi ini defense tengahnya bakal tetap kuat banget karena dia bakal tutupin pakai barir. Habis itu Cecilionnya nge-spam, udah pasti habis minionnya. Dan itu bakal berulang terus-menerus sih, kecuali ada pilihan untuk nabrak Cecilionnya duluan. Iya, itu dia. Tapi kalau melihat juga ternyata Lipi yang berada di area mid lane ini harus berhati-hati, masuk lagi cincaunya menjadi solo kill. Mega Dragon tentunya untuk seorang cincau. Lihat karamelnya nyaris saja dijack lagi oleh seorang Sky. Sudah cukup full dari stacknya. Earl udah bakalan langsung coba untuk sandwich dari arah samping. Ada Huni juga, dia siap untuk mencari ke arah seorang Palet. Mencoba mencari angle yang cukup baik tentunya, tapi di arah top lane lihat gimana Ele juga. Wah, ikut gila. nge-push. Sementara itu dari samping Kiwin masih tetap namanya seorang Kaye, masih ada barrier juga, bisa selamat. Kayenya coba untuk mundur, maju lagi, masih bisa selamat tentunya. Benar-benar berbahaya banget permainan dari kedua tim EVOS dengan defense mekanismenya, dengan kesulitan mereka. GPX dengan mereka punya keberanian dan juga mereka tuh benar-benar barbar banget gitu loh. Ya, ini mereka benar-benar maksa untuk dapat tadi di area mid lane-nya dan ya sekarang memang mereka berhasil dapetin gitu kan, walaupun tidak ada kill yang terjadi tapi ya pressure yang diberikan benar-benar kuat banget sih. Kayak Arrow-nya tadi dia nge-pressure dari arah segi jungle-nya, terus ada dibagi orang juga untuk nge-hit di mid-nya. Dan untungnya dari Lipinya ini bisa di take down duluan sama Cincau. Kalau misalkan Lipinya masih hidup, itu kayaknya tengahnya tetap gak hancur lagi sih. Susah, soalnya dia masih punya bad impact, dia masih punya Sanguine Claw juga, sisi yang benar-benar nyebelin banget dari skill set seorang Cecilion. That's why ketika tadi Lipinya berhasil di take down, itu benar-benar jadi momen untuk teman-teman dari GPX Ladies. Tapi lihat gimana Ciwin berhasil memancing bad fish yang dimiliki oleh seorang Lipi. Ini bisa menjadi salah satu resource skill yang juga cukup baik dan menjadi terbuang dengan sia-sia sih, ke bait jatuhnya. Oke, dan kali ini Lord yang udah mulai di setup lagi, Sky yang ada di dalam. Ini harusnya bakal kontes, karena memang kita melihat juga dari EVOS sudah mulai dekat. Mereka udah mulai coba mencari informasi, dan yes, informasi sudah didapatkan, darah Lordnya sudah diekspos. Namun kali ini ditarik langsung, coba dimakan kali ini karena Tao dan lethal counter yang berhasil dapat kali ini Cincau. Dengan ini yang berhasil mendapatkan 2 kali ini dan Violet.
terkena flame shot nampaknya. Next target Pika, coba dikejar lagi kali ini, coba di jab lagi sama Sky, masih dikejar. Coba ada cincau di belakangnya dan ada Umbrella yang sangat sakit menyisahkan Lipi. Iya, tapi sayang sekali di kill steal oleh seorang Kuni dengan menggunakan kajanya. Sementara itu Lord bakalan menjadi free untuk teman-teman dari Gapex Lady. Lord yang kedua, Enhance bisa menabrak ke area turret dan ini harusnya menabrak ke area top turret sih. Yes, ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Paling nggak dia dapetin banyak inhibitor sih. Biar lebih enak lagi nantinya. Walaupun kalau emang bisa ya pakai buat end gitu kan. Cuman kalau enggak mereka harus dapetin sesuatu yang lumayan berharga harusnya. Betul. Jadi jangan sampai Lordnya ini nggak maksimal karena untuk dapetin Lord aja susah banget nyari momennya gitu kan. Ini dia yang harus diperhatikan juga ya tentunya oleh kedua tim, baik dari EVOS Lynx maupun dari Gapex Ladies. Lord bisa dipakai untuk end, tapi buat EVOS ini juga Lord ini bisa menjadi satu kesempatan untuk melihat adanya listrik yang bisa jadi dibuat oleh teman-teman dari Gapex Ladies. Bisa jadi, dan untuk clearing ke arah Lordnya sebenarnya memang nggak bisa cepet-cepet banget sih, walaupun dia punya satu marksman gitu kan. Dan kita bisa lihat di top lane Lordnya udah mulai menabrak dan inhibitor yang coba untuk diambil terlebih dahulu, dan yes, inhibitor masih bisa diambil dan wall charge defensif mau tidak mau harus dilakukan oleh Tal. Oke, tapi kalau kita lihat juga masih bisa di-clear tentunya oleh EVOS Lynx. Sementara itu di area bottom lane juga sudah ada duel antara tim Cincau bersama dengan seorang Pika Roka. Tapi udah mulai datang lagi temennya, udah ada Sky juga flame shot-nya berhasil memulangkan seorang Pika. Karamel udah mulai cukup sakit juga awalnya, tapi lihat dari Tal terlalu banyak memakan damage, harus terpulangkan ke dalam base lagi. 3 orang tersisa dari EVOS Lynx. Lipi tidak punya mana, harus mundur dulu ke belakang. Paling yang bisa ikut mendefense di sini adalah seorang Violet dan juga Karamel yang memiliki attacking yang juga cukup baik gitu. Sakit banget kali ini Ele terkena angin claw barusan tadi bersama damage dari Violet, dan kali ini bakal coba dipaksa sepertinya. Sakit sekali. Dan kali ini Sky yang coba untuk maju di depan, minion mulai spawn, tidak boleh greedy, hati-hati dari GPX. Sakit banget, Cincau ternyata masih bisa di shutdown juga. Sakit banget bad impact dari Lipi, dan kali ini harus mundur karena misalkan dipaksakan udah bahaya banget karena udah mulai hidup teman-teman dari EVOS. Iya, sayang sekali juga tadi Cincau barusan membeli 1 jamu magic ya. Jadi ini harusnya nggak dia beli sekarang sih, tunggu beli ketika dia sudah hidup. Jadi efeknya nanti bakalan kepake ketika dia hidup, nggak sekarang gitu. Benar, biar nggak habis duluan sih. Betul. Dan ini juga bisa menjadi sedikit info juga ya buat teman-teman yang mungkin biasanya ngerank juga, apalagi kalau ngerank bisa sama late game. Nah ini bisa menjadi penentu kemenangan juga, karena balik lagi itu nambahin persentase dari magic damage yang kalian keluarkan. Gitu. Untuk potion jangan dibeli pas mati udah gitu intinya. Kalau bingung, namun kali ini Fundo nyaris saja kalau misalkan bariernya kena, dia mau nggak mau harus buang spell sih untuk nyelamatin dirinya tadi. Kalau misalkan dia buang spell, otomatis inisiasinya nanti bakal terhambat lagi. Iya, tapi biar gimana sih mereka udah main meta solid, meta tempel. Sekali rotasi langsung berlima, tapi yang menjadi kekhawatiran adalah kalau teman-teman dari Gapex Ladies mereka nggak sadar itu ada 5. Nah contohnya seperti ini, bakalan langsung mundur aja, tapi tahu juga menerima banyak damage. Sementara itu udah ada barrier juga menghalangi 2 orang ke arah seorang Ciwin, tapi masih santuy aja sih. Oke, dan ini agak ngeri sih. Memang kalau misalkan dari Cecilion sendiri, kita tahulah Cecilion late game powernya segila apa gitu kan, sesakit apa, apalagi dengan stacknya udah pastinya banyak banget sekarang. Ditambah dia punya frontliner, dia punya Esmeralda, walaupun memang dari tadi Esmeralda masih bisa dimakan ya, tapi ya intinya dia punya frontliner, dia punya Esmeralda, dia punya Grok, dan jangan lupakan Aulus juga ini semi frontliner. Dia punya frontliner yang memang kalau dari Aulus sendiri nggak terlalu kuat untuk bertahan lama di depan, tapi damage-nya ini nggak boleh diragukan. Yes, betul sekali. Tapi kalau kita melihat juga dari item missionnya sendiri sudah hampir cukup lengkap, tapi di Judgment-nya langsung aja ke arah seorang Tal. Masih ada ultimate juga dari seorang Rafaela, mundur lagi ke belakang. Karamel pun ikut men-zone out ke arah teman-teman dari Gapex Ladies, tapi Lipi masih bisa menyelamatkan diri menggunakan flicker. Stun 20 detik ke depan tidak akan ada flicker, menjadi informasi juga untuk teman-teman dari Gapex Ladies. Oke, dan Lord yang udah mulai muncul kali ini bakal langsung di set up sepertinya, dan harus sedikit hati-hati lagi dari Lipi dengan tidak adanya flicker. Ini otomatis dari Cincau sendiri
bisa banget kalau emang mau ngincer langsung direct ke arah Lipi karena sudah tidak ada escape mekanisme lagi. Sementara kita bisa melihat di depan Earl coba untuk menahan musuh sebisa mungkin bersama dengan Ele kali ini dan Fundul. Sementara sisanya bakal coba fokus ke arah Lord dulu. Dari Sky-nya udah mulai low. Darah dari teman-teman GPX harus sedikit hati-hati, coba ditabrak dengan Falling Star Moon barusan. Masih bisa di event kali ini, masih bisa flicker dari Earl, namun darahnya udah mulai low. Lordnya juga mulai sekarat, namun posisi dari darah dimenangkan sama EVOS. Kita akan lihat dulu kali ini Lordnya, siapa yang bakal mendapatkan Lordnya, dan masih bisa sepertinya langsung tabrak lagi. Kali ini harus mundur dari kedua tim, udah mulai low. Karamel juga harus tumbang ternyata. Masih berlanjut kali ini ditempel dari Pika yang bakal tumbang dan double kill Israel. Kali ini Sky masih ngejar ke arah Tal sepertinya, coba di jet lagi kali ini, dipaksakan ke arah depan dan sakit banget damage-nya memang, namun masih bisa survive, masih bisa pulang. Namun Ele langsung menggantikan Lipi yang coba untuk dikejar. Lordnya mulai masuk, kali ini ditempel lagi sama Ele. Lipi gak bisa berbanyak, ditarik defense Jasmine. Lordnya mulai masuk kali ini dan fokus ke objektif. And congratulations GPX yang masih bisa bertahan ternyata di upper bracket. Wow, kekurangan satu member yang berada di tempat lain tidak menjadi penghalang tentunya untuk GPX sendiri. GPX anti pecah, benar-benar GPX, mengerikan buset. sekali. Ini kita melihat lah di mana